Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di season pada hari ini. Saya Ibu Dr. Anda Samsuliani, apoteker, magister manajemen. Pada hari ini akan memberikan penjelasan kepada adik-adik farmasi ya semester 1 ganjil, yaitu tentang pengantar ilmu farmasi dan etika. Nah, dalam hal ini nanti akan dibahas ya bagaimana tentang etik dan kode etik farmasi, kemudian pengantar farmasi, kemudian latar belakang, tujuan dan manfaat mata kuliah pengantar farmasi, definisi farmasi, ruang lingkup farmasi, lingkungan dunia farmasi, dan beberapa istilah penting bidang farmasi. Dan kepada adik-adik semuanya, ini perlu diketahui karena baru masuk ke dalam suatu ranah kefarmasian. Oleh karena itu banyak hal yang perlu kita ketahui, terutama ini tentang dasar-dasar daripada kefarmasian dan kode etik. Nah, yang pertama ada bagaimana itu tentang etika dan kode etik farmasi. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos ataupun etekos, yang berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan. Di mana etikos berarti susila, keadaan atau kelakuan perbuatan yang baik, yang dari sudut normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Jadi etika ini mencakup sangat luas penerapannya, bagaimana salah atau benar, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Sebagai farmasi, ya tentunya harus mengetahui dan paham benar dalam rangka melaksanakan etika ini, karena kita di sini farmasi nanti akan berhubungan dengan profesi-profesi lainnya, baik dokter gigi, bidan, perawat, dan semuanya yang memerlukan kita koordinasi dan koordinasi yang sangat bagus, baik, intens, sehingga nanti bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kode etik, ya apa tuh kode etik? Tentunya tanggung jawab moralitas. Jadi sebagai seorang farmasis harus mempunyai tanggung jawab moralitas, sopan santun, etika dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau profesinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ya, dimiliki apa? Farmasi. Dan apabila dilanggar tidak akan ada sanksi, ya sanksinya. Ya sanksinya. Nah, artinya ini sangat penting mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai kewenangannya tentunya. Kita lanjut kode etik profesi. Ya profesi, ya di farmasi ini kita punya profesi farmasi tentunya. Nah, profesi itu apa? Adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya, memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Jadi profesi kita ini tugasnya adalah sesuai dengan keahlian kita, ya, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Kode etik profesi itu termasuk norma yang harus ya dilaksanakan setiap profesi supaya bisa melaksanakan tugasnya dalam mengarungi kehidupan di masyarakat, memberikan sesuatu yang sangat penting dan tentunya kepada masyarakat. Tujuan kode etik, ya jadi sesuatu itu kita punya tujuan. Adik-adik pergi ke kampus, masuk ke Ubudiyah, tentunya punya tujuan ya untuk mendapatkan keahlian, knowledge sebagai seorang farmasis ya, sesuai bidang yang diinginkannya. Nah, tujuan kode etik juga demikian. Ada tujuannya, pedomannya, arahnya harus jelas ya. Apa itu? Menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi profesi kita adalah farmasi yang menjunjung martabatnya untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya. Nah, ini juga penting ya, antar anggotanya
bagaimana sesama anggota atau sesama dengan profesi lainnya. Tingkatkan layanan profesional. Jadi seorang farmasi tentunya terus-menerus meningkatkan knowledge-nya, pengetahuannya, sehingga dalam memberikan pelayanan ataupun dalam rangka koordinasi dengan profesi lain ini kita tidak canggung, bisa berkomunikasi dengan baik. Tingkatkan kualitas profesionalisme. Ini hal yang sangat penting sehingga benar-benar menjadi suatu tujuan yang mulia dari kode etik ini bila hal-hal ini dapat kita laksanakan secara baik. Nah, tentunya setiap pelanggaran, ya, kita negara hukum, ada aturan, ada undang-undang, ya, harusnya adalah sanksi, ya. Jadi sanksi tetap diberikan kepada anggota yang melanggar secara kode etik, ya, profesi. Ya, yang pertama tentunya kita melakukan pembinaan, ya, selalu lakukan pembinaan di profesi sehingga hal-hal yang memang bisa tidak tidak paham, sehingga dengan adanya koordinasi dan komunikasi baik akan bisa terlaksana. Nah, pembinaan itu sangat penting, tapi kalau memang sudah ada pelanggaran dan sudah berkali-kali, tentunya akan dilakukan menerima peringatan, ya, peringatan, ya, ini dari profesi, sehingga kita sebagai anggota paham ini kita harus benahi. Blokir, ini juga akan diblokir kalau memang sudah melanggar aturan yang berat, ya, dalam keanggotaan, ya, kita tidak dimasukkan, tidak diikutkan, tidak artinya kita tidak punya wadah nanti, dan ini tidak kita inginkan. Jadi kita tetaplah satu kesatuan, ya. Dan tuh yang terakhir ini juga tidak diinginkan adanya sanksi hukum pidana atau perdata, ya. Jadi kalau memang kita sudah ada organisasi profesi yang baik, jadi kalau memang sesuatu terjadi karena kita berhubungan dengan pelayanan, misal kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, kita bisa dituntut sesuai pidana ataupun perdata. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan profesi kita selalu mendampingi kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang memang sebagaimana untuk pembinaan tentunya. Nah, kewajiban apoteker, ya, jadi apoteker, ya, jadi profesi itu adalah salah satu baik farmasi, baik apoteker. Kewajibannya apa? Kewajiban apoteker itu adalah yang pertama kewajiban terhadap pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Di mana dia bekerja? Baik di badan POM, di rumah sakit, di klinik, atau pedagang besar, farmasi, atau di industri, di pabrik, ya, atau di apotek, di klinik, ya, rumah sakit. Ya, silakan sesuai dengan minat ataupun minat ataupun memang mendapatkan kelulusan sesuai rekrutmen yang dilaksanakan. Kemudian kewajiban apoteker terhadap teman atau sejawat, rekan sejawat ini sangat penting, ya. Jadi kepada pekerjaannya harus tanggung jawab moral, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan di mana profesi itu berada. Tanggung jawab terhadap teman atau rekan sejawat ini juga sangat hal yang memang harus menjadi perhatian, supaya kalau memang terjadi sesuatu kita dapat berkomunikasilah secara baik, ya, secara aktif, ya, apa-apa hal-hal yang menjadi kendala bicarakan dengan baik. Kewajiban apoteker terhadap profesi kesehatan lain. Ini juga yang berhubungan dengan profesi lain. Ada dokter, ada apoteker, apoteker tentunya dokter gigi, perawat, bidan, atau profesi-profesi lainnya. Misalnya dari ekonomi ataupun dari sarjana-sarjana lain, nggak masalah. Bagaimana kita, ya, melakukan
suatu komunikasi ya, kewajiban kita terhadap profesi lain, sehingga kita saling menghargai, saling mengetahui hak dan masing-masing tanggung jawabnya. Kemudian yang sangat penting juga ya adalah kewajiban apoteker terhadap pasien, ini yang utama ya, pasien, bagaimana kita memberikan suatu pelayanan kepada pasien yang baik tentunya, supaya pasien itu dapat menerima edukasi ataupun menerima hal-hal yang memang berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh pasien, sehingga pasien itu merasa puas dan terlayani sebagaimana tanggung jawab kita dengan apoteker, sebagai apoteker. Baik, terima kasih, kita break sesaat, nanti kita lanjut kembali.